Baik, untuk materi pokok pada sesi keempat ini, saya akan membahas prinsip-prinsip digital liberalism birokrasi. Rujukan utamanya adalah artikel Digital Liberalism, Bureaucracy, Information, and the Techno-Rationality of Neoliberal Capitalism yang ditulis oleh Mueller Lely dan Robertson ini tahun 2018. Dan bersyukur bahwa para mahasiswa juga sudah dapat membaca aplikasi dari atau penggunaan dari artikel atau konsep digital liberalism birokrasi ini dalam riset terbaru yang dilakukan oleh Bu Melani bersama saya, dan artikelnya sudah terbit di jurnal yang bagus yang berjudul Digital Liberalism Birokrasi, Alertness and Disaster Risk Reduction Related to the Sunda Strait Volcanic Tsunami. Jadi, untuk memahami prinsip-prinsip digital liberalism birokrasi, Anda dapat membaca kedua artikel ini cukup lengkap, baik prinsip dasarnya dan aplikasinya di dalam analisis sosiologis digital liberalism birokrasi di Indonesia. Untuk itu marilah kita memahami apa yang disebut sebagai digital era. Karakteristiknya seperti apa? Nah, selama ini kita mengenal modern birokrasi atau birokrasi modern itu ciri khasnya adalah papers in motion, pergerakan dari kertas. Sedangkan birokrasi digital, ciri utamanya salah satu diantaranya adalah data in motion, pergerakan data. Nah, ini sudah sangat beda antara birokrasi digital dan birokrasi modern sebelum era digital. Kemudian karakteristik lain dari birokrasi digital adalah bentuk baru infrastruktur digital, yaitu kode, algoritma, dan platform. Dan yang lebih penting lagi juga yang kita kenal sebagai digital footprint atau jejak digital yang menggantikan arsip material yang kita kenal sangat penting di dalam birokrasi modern selama ini sebelum era digital. Dan ciri yang kelima yaitu bahwa birokrasi digital ditandai dengan apa yang disebut penting peranannya para data scientist. Itu memang karena sekarang ini karakteristik dari birokrasi digital adalah data dan big data. Nah, pertanyaannya oleh kedua penulis tadi juga bertanya apakah sebenarnya birokrasi modern sebelum era digital itu benar-benar sudah runtuh, berakhir dan kemudian digantikan sama sekali oleh birokrasi digital. Nah, untuk itu kedua penulis mengingatkan kita tentang karakteristik modern Weberian birokrasi, yaitu tiga elemen: efisiensi, objektivitas, dan rasionalitas. Ternyata menurut kedua penulis bahwa sebenarnya tiga prinsip karakteristik dari birokrasi modern ini masih dapat digunakan sebagai landasan analisis sosiologi birokrasi digital. Tetapi sekali lagi mengingat memang sudah ada perubahan-perubahan, maka tentu akan ada penyesuaian dari tiga prinsip karakteristik birokrasi modern ini. Nah, perbedaan perubahan birokrasi modern tadi apa saja? Ini kita lihat di sini bahwa kalau dulu sebelum era digital birokrasi modern ditandai dengan elemen knowledge, pengetahuan. Sekarang sudah berubah, knowledge tersebut sekarang dalam bentuk data. Kemudian the public sekarang dalam bentuk big data. Bureau office atau kantor bentuknya sekarang platform. Jadi kantornya birokrasi digital sekarang ini adalah platform.
sangat beda, bukan? Yang dulu kelihatan mungkin sebagai kantor secara fisik, gedung yang megah, sekarang ini tidak kelihatan tapi ada yang disebut platform, digital platform. Kemudian dulu birokrasi modern ditandai oleh sekelompok profesional. Nah, tapi sekarang birokrasi modern karena kantornya sudah platform, maka yang berperanan penting adalah yang disebut sebagai data scientist. Jadi bukan profesional birokrat, tapi data scientist. Dulu juga masih ditandai oleh birokrasi modern charismatic leader. Sekarang justru yang kita kenal yang berperanan adalah talented innovator atau disruptor. Nah, jadi sangat jelas di sini ada perbedaan yang sangat nyata antara karakteristik dari birokrasi modern Weberian sebelum era digital dan sekarang ini birokrasi digital. Kemudian kedua penulis juga menekankan bahwa birokrasi Weberian modern itu ditandai dengan karakteristik pentingnya rules, prosedur, file and archive, dan iron cage. Kita sudah sangat mengenal nih prinsip-prinsip ini. Tapi bagaimana wajah baru birokrasi dalam era digital itu ditandai oleh kode, algoritma, digital footprint atau disebut sebagai jejak digital, dan Silicon Web. Nah, jadi sekali lagi Anda tadi sudah melihat perbedaan karakteristik dari kedua wajah atau bentuk birokrasi ini. Sekarang juga kenal lagi bahwa kalau dulu aturan, sekarang kode. Kalau dulu pengetahuan, sekarang data. Dulu public, sekarang big data. Dulu kantor, sekarang platform. Nah, kalau dulu itu file dan arsip, sekarang jejak digital dan seterusnya. Inilah karakteristik yang membedakan antara birokrasi digital dan birokrasi modern sebelum era digital. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan tadi, apakah karakteristik dasar dari birokrasi yang bertumpu pada efisiensi, objektivitas dan rasionalitas tadi sama sekali berubah? Kalau menurut penulis tidak. Masih bisa dipakai sebenarnya prinsip-prinsip efisiensi, objektivitas dan rasionalitas di dalam birokrasi modern. Tapi sekarang tentu dalam bentuk yang berbeda. Yang disebut sebagai, kedua penulis memperkenalkan yang disebut intelligent efficiency, kemudian sizing up objectivity, dan remotely rasional. Dan sangat menggembirakan karena Anda tidak perlu khawatir prinsip-prinsip digital Weberianism birokrasi ini yang bertumpu pada intelligent efficiency, sizing up objectivity, dan remotely rasional ini kita sudah praktekkan untuk meneliti tentang digital Weberianism birokrasi terkait dengan kesiagaan kita menghadapi bencana tsunami, khususnya tsunami Selat Sunda pada tahun 2018. Dan nanti Anda bisa membaca lebih detail dari artikel tersebut. Nah, sehingga sekarang dapat disimpulkan oleh kedua penulis, kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah sebenarnya dengan era digital ini birokrasi yang lama runtuh, kemudian kita masuk pada era pasca birokrasi. Nah, kalau dia menyarankan begini, daripada berargumen bahwa tatanan birokrasi lama telah runtuh dan bahwa tatanan post birokrasi atau pasca birokrasi yang sangat baru kini telah muncul, dia lebih senang berpendapat bahwa ciri-ciri utama birokrasi politik Weber, yaitu efisiensi, objektivitas, dan rasionalitas, itu sebenarnya telah berubah dan memberikan bentuk baru yang kurang begitu terlihat karena memang sudah dalam bentuk digital tadi. Kalau dulu arsip, file, film dalam bentuk material, sekarang bentuknya adalah jejak digital. Kalau dulu kantor fisik megah, sekarang ini platform digital dan seterusnya. Tapi dia lebih menekankan lagi bahwa birokrasi digital tidak kalah kuat
Artinya apa? Sama dengan birokrasi modern, birokrasi digital itu peranannya sangat penting di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah kita semua para sosiolog, Anda yang mengambil mata kuliah sosiologi, organisasi dan birokrasi digital sangat perlu dan harus memahami karakteristik dari digital web organization birokrasi ini, karena betapa pentingnya birokrasi digital dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Baik, inilah sesi utama, materi utama pada materi digital web organization birokrasi. Dan kita nanti akan meneruskan materi berikutnya terkait dengan bagaimana contoh-contoh aplikasi dari prinsip digital web organization itu di dalam praktek nyata di birokrasi. Terima kasih.